wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Akbar dan di sini ada kawan saya dari kelompok 1 SDM dan saya Muhammad Rian. Kami dari kelompok 1 Sumber Daya Manusia, pelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen Dr. Bapak Amir. Kami di sini akan melakukan wawancara terhadap CEO dari Yayasan Ruang Pemuda Indonesia, Ideal Indonesia, dan Berfil serta Sandi Nation. Baik, di sini saya Maulana Akbar sebagai perwakilan dari kelompok 1 Manajemen SDM dari Bapak Amir Tengku, dan saya akan mewawancarai dari CEO Ideal Indonesia serta Yayasan Ruang Pemuda Indonesia dan juga anggota dari Sandi Nation di bawah bimbingan Bapak Sandiaga Uno. Perkenalkan, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrizal dan bisa teman-teman panggil saya Rizal. Saya selaku CEO dari Ideal Indonesia sekaligus pendiri dari Yayasan Ruang Karya Pemuda Nusantara. Dan saat ini alhamdulillah saya mengikuti program yang memang ditunjuk oleh Bapak Sandiaga Uno untuk di program Sandi Nation untuk di Kota Bogor sendiri. Baik. Ya, beliau ini adalah sosok atau tokoh di Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Tidak hanya di Kota Bogor. Bahkan di Yayasan Ruang Pemuda ini ada 800 anggota lebih yang telah terhimpun dari berbagai platform seperti Growskill, Ideal Indonesia, dan juga Sandi Nation. Ya, betul Mas ya. Betul. Baik, beliau ini ya antara pembisnis, terus socialpreneur dan juga lain berbagai lah. Kepala ketua dari sebagai ketua, entah itu urusan bisnis semuanya, beliau sudah terjun ke dalam dunia tersebut. Baik, di sini kami ingin menanya gitu pendapat dari Akang mengenai tentang sumber daya manusia yang bisa dibilang yang identik dengan era saat ini. Pertama ya, faktor menurunnya para pemuda, tentang antusias para pemuda yang turun mengenai keorganisasian atau pelatihan diri sebagai pengembangan pemimpin. Karena dulu dan sekarang jauh berbeda tentang antusias para pemudanya yang ingin berlomba-lomba menjadi pemimpin. Ya, bagaimana pendapat Mas? Berbicara anak muda yang saat ini lebih cenderung ke hal-hal yang sifatnya tidak positif, mungkin kita katakan negatif. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya mereka kurang ada mentoring, kurang ada role model, kurang ada pendekatan secara persuasif, kayak gitu ya. Oleh karenanya memang pada dasarnya ketika kita berbicara anak muda, maka berbicara terkait tentang networking, jejaring, kayak gitu. Jadi kita tawarkan anak-anak muda itu harus gimana caranya tingkatkan kapasitas capability-nya dengan networking itu tadi. Kayak gitu. Makanya Ideal itu kan fokusnya di bidang pendidikan kepemimpinan. Gitu. Jadi memang yang kita tawarkan atau offering kepada youth development khususnya yaitu tadi kita fokusnya ke networking yang mengarah ke dalam segi pendidikan dan kepemimpinan. Kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi kita memberikan akses kepada anak-anak muda yang dibutuhkan itu apa saat ini. Misal yang dibutuhkan saat ini adalah gimana cara anak muda meningkatkan sektor di bidang pendidikan, pelatihan misal untuk meningkatkan soft skill mereka. Kemudian apalagi pelatihan di bidang bahasa, kita ngadain kursus bahasa kayak gitu. Terakhir ini Sandi Nation salah satunya mencetak para pengusaha muda. Itu kan salah satu faktor yang dimana kita memberikan offering pada anak-anak muda. Itu aja sih sebetulnya. Baik. Jadi di sini tentang mengenai antusiasme para pemuda terutama di zaman kini yang menurun, yang dalam berlomba-lomba, istilahnya berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kepemimpinan atau menjadi pemimpin. Itu dikarenakan pertama faktornya yaitu kurangnya mentoring dari seseorang, kurangnya mereka mentekadkan seorang misalkan pemimpin, para politik dan para pejabat ini sekarang kurang menjadi tokoh ya untuk para pemuda. Bukan hanya sekedar tokoh dalam artian politik ya. Pada dasarnya semua bisa dijadikan role model. Seperti misal kalau kita mengerti histori sejarah dari Islam sendiri, kita bisa Muhammad Al-Fatih kita tarik sebagai role model kehidupan dan pergerakan kita. Atau mungkin Usama bin Zaid kalau tokoh di dalam Islaman. Tapi kalau tokoh di dalam Eropa misalkan Mark Zuckerberg gitu kan, atau Jack Ma, Alibaba. Kayak gitu. Atau mungkin di tokoh saat ini yang sekarang sedang masih hidup gitu ya itunya. Kayak Bang Sandi, Pak Sandi kan, atau Timothy Ronald yang memang di bidang ini kan kripto gitu yang memang sekarang lagi booming kayak gitu. Itu kan menjadikan salah satu yang dimana menjadikan anak-anak muda memiliki role model sehingga mereka akan menjadi dan mengikuti apa yang mereka sukai atau yang mereka ikuti nantinya. Itu aja sih sebetulnya. Kayak terakhir interestnya juga sih kayak gitu dari anak-anak muda. Itu aja. Berarti untuk saat ini tentunya ya
lebih dikencangkan untuk pertama mentoringnya dan juga tentang interest masing-masingnya ya, tentang entah pembisnis yang di Nation ini yang di bawah naungan Pak Sandiaga Uno atau seperti yang Timothy Ronald juga tentang kripto dan juga mungkin ya ideal Indonesia ini yang berkecimpung kepada dunia pendidikan dan juga sociopreneur untuk menjalin jiwa-jiwa kepemimpinannya para pemuda yang menginginkan entah itu pendidikan, pelajaran bahasa, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, lalu Mas ada satu lagi pertanyaan untuk Akang Fahrizal ini. Nah, apabila seseorang menjadi pemimpin lalu menurunnya aktivitas produktif para anggotanya, bagaimana tanggapan Mas selaku Mas yang memiliki anggota kurang lebih 800 orang? Apa yang Mas lakuin apabila produktivitas menurun dalam divisi atau platform yang Mas dirikan? Untuk anggota yang notabene turun produktivitasnya mereka ya, atau nggak aktif mungkin bahasanya, kita sendiri ada dua hal yang kita berikan kepada mereka. Itu ada reward sama punishment, kayak gitu. Reward adalah untuk mereka yang aktif sehingga mereka bersaing dalam hal penghargaan nantinya. Jadi yang aktif itu kita berikan hal yang sifatnya positif. Kemudian yang kedua kayak gitu. Jadi yang kedua itu adalah bentuk yang mengarah ke arah punishment gitu. Punishment ini lebih mengarah ke dalam segi negatif kayak gitu. Itu aja sih. Baiklah, ya berikutlah tanggapan dari Mas Rizal ini mengenai turunnya produktivitas dan apa caranya untuk mengembangkannya lagi atau meningkatkan produktivitas yang sebelumnya turun, yaitu tentang pertama apa tadi Mas, tentang dorongan ya, reward dan juga seperti dukungan dan pelatihan untuk kepada divisi-divisi atau kepada orang-orang yang kita naungi untuk mereka lebih berkembang dan semangat dan meminati apa yang mereka kerjakan. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Rizal ya atas waktunya ya untuk diwawancara oleh kami ya. Di era kini banyak sekali pilihan yang mengharuskan para pemuda itu memilih apa yang harus dipilihnya A, B, dan C. Hal itu membuat para pemuda masa kini banyak yang multitasking dan bingung untuk memilih mana yang akan digeluti karena kurangnya mentoring dari seseorang, terutama dari para tokoh. Karena para tokoh mungkin yang saat ini agak kurang ditunjukkan dalam media dan juga mungkin agak kurang dipelajari, seperti dalam buku sejarahnya kurang, dan juga sekarang di media sosial dikit sekali para tokoh-tokoh yang dimunculkan. Begitulah faktor-faktor mungkin SDM yang saat ini menurun dalam segi kepemimpinannya dibandingkan SDM di masa sebelumnya. Ini sekian dari kami kelompok 1 SDM, saya Maulana Akbar dan juga kawan saya. Dan saya Muhammad Rian. Pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalan, nama saya Maulana Akbar. Di sini saya bersama rekan-rekan saya kelompok 1 ada Tamara. Bisa memperkenalkan diri? Nama saya Tamara. Perkenalkan nama saya Nadira Nafida. Perkenalkan nama saya Nadira Nafida. Perkenalkan nama saya Muhammad Nadira. Di sini kami akan berdiskusi kelompok mengenai tentang kepemimpinan dan juga pengolahan karyawan ataupun anggota kita. Sebelumnya kita sudah mewawancarai narasumber yang bernama Saudara Fahrizal Al-Bandani selaku CEO Ideal Indonesia dan juga CEO Yayasan Ruang Pemuda Nusantara. Baik, di sini kami kelompok 1 manajemen sumber daya manusia akan mendiskusikan hasil dari wawancara kita kemarin di Balai Kota dengan Saudara Fahrizal Al-Bandani selaku CEO Indonesia dan CEO Yayasan Ruang Pemuda Indonesia. Baik, mungkin di sini ada ya tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan kelompok 1 manajemen sumber daya manusia mengenai SDM, tentunya mengenai antusias para muda zaman ini yang jauh berbeda dengan antusias zaman-zaman sebelumnya, yang dimana mereka itu kurang rasa ingin menjadi pemimpin dan berlomba-lomba memimpin sesuatu. Jadi mereka hanya ingin menjadi dipimpin dan diatur oleh orang-orang. Makin menurunnya pemimpin zaman sekarang, terus makin menurunnya kualitas pendidikan dan kualitas pimpinan dan juga komunikasi antara pemimpin dan juga karyawan ataupun anggota. Ya, mungkin bisa disampaikan bagaimana pendapat kawan-kawan mengenai hal itu. Menurut saya mungkin karena anak muda zaman sekarang itu terlalu banyak ingin didorong ya. Karena kan zaman dulu itu selalu saja memilih dengan keinginannya, kayak tekad
juga mempengaruhi tentang biar dia menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Itu sih. Jadi menurut saudari dari Nadira ini sepertinya semuanya itu berdasarkan dengan era ya, era zaman dulu, era zaman sekarang itu jauh berbeda. Dikarenakan zaman dulu kondisi dari sosial, ekonomi dan lain sebagainya itu bisa dibilang banyak orang-orang yang bermandiri dalam mengejar sesuatu, yang dimana mereka mempunyai tekad yang lebih besar daripada saat ini. Sedangkan di saat ini ya, era sekarang orang-orang itu banyak yang menerima sesuatu input begitu saja tanpa melakukan sesuatu apapun. Jadi mereka kurangnya motivasi, kurangnya antusias, dan kurangnya mentoring dari seseorang. Jadi mereka itu menurun itu kualitas bagaimana untuk menuju sesuatu atau mengambil sesuatu. Tentunya dalam kepemimpinan atau sumber daya manusia yang menurun. Mungkin dari tanggapan kawan-kawan lain. Izin menambahkan saja, mungkin dari bisa diambil dari role model juga. Jadi nggak meratakan semua pemimpin buruk ya. Jadi bisa kita tuh melihat pemimpin zaman sekarang mungkin banyak yang kurang baik gitu. Jadi para anak muda juga yang melihatnya, anak muda tuh pasti Gen Z itu mungkin lebih ke bisa mereka tuh sering baca, sering ini, jadi mungkin mengerti gitu ya. Jadi nggak mau terlihat sama orang-orang tuh menjadi pemimpin yang kayak gitu. Jadi mungkin jadi malas untuk maju sebagai pemimpin, bisa juga itu. Jadi menurut saudari dari kita ini antara mereka itu kurangnya peran dari pemimpin siapapun, misalkan dari segi pemerintahan atau tokoh-tokoh terkemuka di negeri ini, kurangnya peran mereka atau menurunnya juga dari kualitas pemimpin saat ini. Mungkin saat zaman dulu bisa dibilang mereka itu kuat secara tekad, secara mental dan juga secara aksi. Mungkin yang sekarang banyak sekali seperti skandal, kasus dan lain sebagainya, yang dimana membuat image para petinggi, misal pejabat itu turun ya. Yang dimana dulu itu pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh sangat-sangat disegani, dan dimana mereka tidak mungkin untuk diejek atau dimaki atau dijelek-jelekan namanya. Dan berbeda sekali dengan saat ini, yang dimana bahkan seorang anak SMA, SMP mereka sudah berani untuk mengejek tokoh dan lain sebagainya. Nah iya, baik ya, di sisi lain juga yang tentunya di setiap jalan pasti ada pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin pasti tidak ada yang berjalan, karena tidak ada koordinasi. Pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, yang dimana ada yang namanya diagram atau yang dari pemimpin ke bawah, ke atas ke bawah. Dimana seseorang itu harus didorong terlebih dahulu untuk bergerak, diajak atau motivasi sesuatu. Itu sudah hal lumrah. Nah, mungkin yang kita sebagai mahasiswa manajemen yang nantinya insya Allah menjadi susah apapun lah, yang penting punya karyawan atau tidak sebagai manajer, yang dimana nantinya kita punya karyawan, punya orang-orang, dan saat semangat mereka menurun atau mereka down, yang dimana zaman Gen ini mereka itu bisa dibilang mentalnya mental strawberry, mental sandwich, yang dimana kalau mereka diminta sedikit saja itu akan down, menurunlah kualitas kerjanya. Gimana menurut kalian kawan-kawan calon bos manajer? Oke, baik. Tentunya kita kan sebagai anak muda berorganisasi ya, digadang-gadang untuk kita menerus demografi dan pemerintah 45 ya. sama pemerintah entah dari pemerintah Jokowi ataupun pemerintah Prabowo. Kita tuh sebagai agen of change, agen perubahan mahasiswa ya. Apa sih langkah-langkah strategis yang nantinya akan didapatkan oleh anak muda di 2045 ini, tentunya oleh pemerintahannya sekarang. Baik, ya dari 2045 ya kan kurun waktunya masih sekitar 20 tahun lagi ya. Dan kita lihat kondisi zaman sekarang ini bisa dilihat jauh dari kata emas, bisa bilang cemas. Sebenarnya nggak berani juga bilang Indonesia cemas, tapi ya kondisinya ya bagaimana lagi, lihat dari pendidikannya, terus dari attitude-nya juga itu sudah bisa dibilang buruk, juga dari sistemnya juga terutama. Seperti itu ya. Kalau dari saya
saya kawan-kawan juga mungkin setuju tahun 2045 entah itu akan Indonesia cemas atau Indonesia emas. Yang kita tunggu saja lah bahwa semoga ada perubahan dari presiden-presiden selanjutnya. Izin tambahkan nyambung ke pertanyaan dia tadi ya. Semisal nanti di tahun 2045 ketika saya mempunyai perusahaan dan saya mempunyai karyawan, salah satunya sehingga itu saya akan memberikan penghargaan kepada karyawan saya. Penghargaan ya karyawannya, betul ya, untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan dorongan kepada seseorang, tentunya penghargaan, sebuah hadiah itu bakalan berimpact besar kepada seseorang. Karena misalkan saya kasih penghargaan marah, pulpen atau uang tentunya, itu bakal wah senang banget. Ntar mereka bakalan meningkat gitu produktivitas kerjanya, hasil kerjanya bakal memuaskan. Nah, kita sebagai mahasiswa manajemen, nantinya insya Allah bakal menjadi manajer ataupun bos yang mengelola sesuatu, mengelola sumber daya manusia. Tentunya cara itu salah satu yang bisa kita gunakan memberikan penghargaan, mengapresiasi tentunya mereka apabila sudah mengerjakan sesuatu yang kita perintahkan atau tugasnya setelah selesai, apresiasi, ucapkan terima kasih, kita kasih lagi motivasi kata-kata yang membuat mereka bersemangat. Misalkan kinerja kami bagus sekali, kinerja yang luar biasa, dengan bonus itu bakalan dipakai banget ya. Mungkin apa sih, bukan hanya ketika bos memberikan hadiah kepada karyawan, mungkin di sisi lain juga harus ada peningkatan terhadap karyawan itu, entah itu dari apa sih, dari sisi chemistry kekeluargaannya, juga dari segi segi lain yang dari perusahaan yang seperti budaya perusahaan yang budaya yang baik yang tentunya tidak toksik, karena sekarang juga sudah terlihat perusahaan-perusahaan yang toksik itu memberikan impact yang besar kepada pengunduran dari karyawan, terus turun dari kinerja karyawan dan perusahaan juga tentunya akan menurun. Yang dimana budaya yang bagus dalam perusahaan dan dalam suatu lingkungan itu sangat penting dan juga didukung oleh kinerja dan juga penunjang SDM yang tinggi, pelatihan di perusahaan ataupun pemberian fasilitas yang baik seperti itu. Oke, telah usai hasil diskusi kelompok kita mengenai manajemen sumber daya manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.